Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-9. Wujubut taubati wa fadluha. Pelajaran yang ke-9, wajibnya bertaubat dan keutamaan taubat. Pelajaran ke-9, wajibnya bertaubat dan keutamaan taubat. Anak-anak sekalian, kita ketahui bahwasanya manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti khata'. Nabi katakan kullu bani Adam. Setiap manusia tanpa terkecuali. Ustadz, kalau gitu Nabi Muhammad juga berdosa dong. Juga pernah melakukan dosa. Maka kita katakan iya, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan dosa, tapi dosa-dosa kecil, kecil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW maksum, apa artinya? Terjaga dari dosa. Melakukan dosa kecil iya, tapi kalau dosa besar tidak. Melakukan dosa-dosa kecil, kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur langsung. Kemudian Nabi SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW maksum, terjaga dari dosa. Bukan berarti tidak pernah melakukan dosa ya. Terjaga dari dosa. Melakukan dosa kecil, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita manusia biasa tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW katakan kullu bani Adam, setiap manusia seluruhnya khata', pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimat khata' itu artinya melakukan dosa diulang lagi. Dalam bahasa Arab disebutnya sigoh mubalaghah. Melakukan dosa diulang lagi. Itulah sifat manusia. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa dan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taubat termasuk salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman, memotivasi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya rahmat Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah Subhanahu wa taala itu bahagia, senang, gembira ketika melihat hambanya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima taubat seorang hamba selama kita masih bernyawa, selama kita masih bernafas, selama kita masih berjalan di muka bumi. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah terima taubatnya.
Di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk bertaubat dan menunjukkan wajib banyak di dalam Al-Quran. Di antara kita akan bacakan 2 saja ya. Yang pertama ayat dari Al-Quran yang menunjukkan perintah taubat adalah surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Supaya kalian bahagia. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa tubu. Tubu itu dalam bahasa Arab sebutnya fi'il amr. Dan dalam qaidah disebutkan al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Dan Allah katakan tubu, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Menunjukkan orang yang beriman senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman semuanya, supaya kalian beruntung, supaya kalian bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam ayat ini wajib kita bertaubat kepada Allah, karena Allah menggunakan kalimat tubu, itu fi'il amr dari kalimat taba yatubu taubatan. Dalam bahasa Arab sebutnya asalnya taba yatubu taubatan. Taba yatubu fi'il amrnya tub. Kalau jamak banyak ada wawunya di belakangnya, watubu. Ini perintah. Ayat yang kedua dalam surat At-Tahrim ayat 8. Dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Nah, khitabnya kepada orang yang beriman. Tubu, bertaubatlah kalian kepada Allah. Ini fi'il amar lagi. Asal katanya tadi apa? Taba yatubu taubatan. Fi'il amarnya tub. Kalau ada banyak orangnya menggunakan waw jamaah namanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh itu artinya taubat yang jujur, taubatnya benar, taubatnya ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan syarat-syarat terpenuhinya taubat. Apa saja syaratnya nanti pada pelajaran yang akan datang kita akan bahas insyaallah taala. Syarat-syarat taubat. Ini 2 ayat yang menunjukkan wajibnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Di antaranya kita akan bacakan 3 ya. Di antaranya kita akan bacakan 3 hadis Nabi SAW, dan 1 di antaranya yang akan kita baca adalah kisah tentang orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Baik, hadis yang pertama yang menunjukkan wajibnya taubat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar ibnu Yasar Al-Muzani. Al-Aghar ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin."
Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW juga menggunakan kalimat tubu, perintah. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 kali. Ini menunjukkan, saudaraku, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi SAW juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Nabi juga pernah melakukan apa? Dosa. Tapi dosa-dosa apa? Kecil, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Makanya Nabi SAW disebutnya maksum, terjaga dari dosa. Ini perintah dari Nabi SAW untuk bertaubat kepada Allah dan senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, beristighfar itu ada 2 macam. Ini pernah kita bahas, pernah kita singgung sedikit ya. Istighfar itu ada 2 macam atau ada 2 jenis. Yang pertama istighfar dengan lisan. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata para ulama, istighfar dengan lisan saja ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang kedua, istighfar dengan lisan dan hati. Dia lisannya beristighfar, kemudian hatinya juga beristighfar. Hatinya juga mentadaburi apa yang dibaca. Kata para ulama, istighfar jenis yang kedua ini bisa menghapuskan dosa kecil dan bisa menghapuskan dosa besar. Istighfar dengan lisan dan hati ini bisa menghapus dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ini hadis pertama. Nabi SAW beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, lillahi afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Lillahi afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Kata Nabi SAW, lillahi afrah. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira, lebih bahagia bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hamba, dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, yang kehilangan untanya di padang pasir, kemudian dia menemukannya kembali. Ini ada kisah yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam Riyadhus Shalihin. Seorang yang sedang safar, membawa untanya, kemudian di untanya itu ada perbekalannya, ada makanan, ada minuman, segala jenis perbekalan kebutuhan ketika dia safar. Ketika dia istirahat di padang pasir, kemudian untanya kabur, untanya pergi. Entah kemana. Dia mencari-cari, tidak ketemu. Tidak ketemu. Sampai dia putus asa. Kemudian dia duduk di bawah sebuah pohon, bernaung sambil menunggu ajalnya. Dia sudah putus asa, wah saya bakalan mati nih. Di padang pasir luas, tidak tahu ujungnya mana. Panas, terik, kehausan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya sudah, nunggu mati. Akhirnya dia putus asa, nunggu di bawah pohon sambil menunggu ajalnya. Dia sudah putus asa. Tiba-tiba untanya datang. Tiba-tiba untanya datang dengan membawa seluruh perbekalannya. Wah, orang itu sangat gembira. Orang itu sangat bahagia. Sampai dia mengatakan,
ana rabbuka anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah mengatakan saking gembiranya. Saking gembira. Saking senangnya dia salah ngomong. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Nah, ini salah kebalik. Ini bisa menimbulkan kekufuran perkataan ini ya. Tapi dimaafkan karena dia salah. Karena dia salah, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Dan ketika Allah mendapati hambanya bertaubat, Allah lebih gembira daripada orang yang tadi kehilangan untanya di padang pasir yang membawa seluruh bahan makanannya, minumannya, kemudian tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Dia gembira sekali, senang sekali, dan Allah lebih gembira, lebih senang daripada orang ini ketika mendapatkan hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW katakan, lillahi afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Allah lebih gembira, lebih bahagia melihat seorang hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kehilangan untanya di padang pasir yang sangat luas, kemudian kembali menemukannya dengan membawa seluruh perbekalan dia. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi riwayat ini diringkas. Ada riwayat yang lebih panjang menceritakan tentang kisah yang tadi. Kemudian hadis yang ketiga ini kisah tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Namanya Sa'ad bin Sinan. Sa'ad bin Sinan, atau biasa dikenal dengan panggilan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bercerita. Ini cerita dari Nabi SAW. Dan kita wajib membenarkan kisah cerita dari Nabi SAW selama hadis itu sahih. Nabi SAW mengatakan, bercerita, kana fiman qablakum. Dulu orang sebelum kita, maksudnya kalau Nabi SAW mengatakan kana fiman qablakum, orang sebelum kita, maksudnya orang-orang Bani Israel. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Fasala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin fa'atahu. Kemudian dia ingin bertaubat. Dia sudah membunuh 99 nyawa, ingin bertaubat. Kemudian bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi. Tapi ternyata ditunjukkan kepada seorang rahib. Seorang rahib artinya seorang abid, ahli ibadah dari Bani Israel. Fatahu, kemudian laki-laki itu mendatangi rahib yang tadi. Faqal, kemudian laki-laki itu mengatakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, fahal lahu min taubah? Aku telah membunuh 99 nyawa, mau bertaubat, apakah aku akan diterima taubatnya? Maka rahib itu mengatakan, la, tidak. Allah tidak akan menerima taubatmu karena engkau sudah membunuh 99 nyawa. Faqatalahu, kemudian rahib itu pun dibunuh oleh laki-laki tadi. Fakammala bihi mi'ah, genap 100 orang dia telah membunuh jiwa. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi. Fadulla ala rajulin alim, kemudian dia ditunjuki oleh seorang yang alim, seorang yang berilmu. Faqal, kemudian dia mengatakan, innahu qatala mi'ata nafsin fa'allahu min taubah. Saya telah membunuh 100 orang, saya ingin bertaubat, apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala na'am. Orang alim tersebut mengatakan iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Selama dia masih hidup, selama dia masih berjalan di muka bumi, selama dia masih memiliki nyawa, kan begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Intalik ila ardi kadza wa kadza. Kemudian seorang alim itu memberikan petunjuk,
pergilah kamu ke negeri ini atau ke negeri ini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Kemudian orang alim itu menunjukkan, pergilah kamu ke negeri ini dan negeri ini, karena di sana ada manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka di sana. Dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk. Fantalaqa, kemudian laki-laki itu pun pergi. Hatta idza nasofa at-tariq atahul maut. Sampai di pertengahan jalan dia meninggal, dia wafat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Kemudian didatangi oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab dan malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih faham. Ikhtasama, bertengkar. Dia masuk surga apa masuk neraka? Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat atau dibawa oleh malaikat azab? Kedua malaikat ini berselisih. Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat mengatakan, "Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala." Orang ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah bertaubat, maka aku berhak untuk mengambil ruhnya. Faqalat malaikatul azab. Malaikat azab mengatakan, "Innahu lam ya'mal khairan qattun." Orang ini, kata malaikat azab, belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun juga. Fatahu malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ketiga dalam bentuk manusia, ala surati adami, dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Kemudian mereka menjadikan malaikat yang ketiga itu sebagai hakim penengah. Sebagai penengah. Kemudian malaikat yang ketiga ini mengatakan, "Kisu, ukur, coba ukur. Ma bainal ardain, di antara dua jarak bumi, fa ila ayatihima kana adna fa huwa lahu." Mana yang lebih dekat? Menuju ke tempat dia bertaubat, menuju tempat yang negeri yang baik, atau lebih dekat dari jarak dia berangkat. Kemudian diukur. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi lati arada faqabadathu malaikatu rahmah. Setelah diukur, ternyata yang lebih dekat adalah negeri yang dia tuju. Kemudian malaikat rahmat pun membawa ruhnya. Di sini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'auhallahu ta'ala ila hazihi ay ilal ardi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi, anta ba'adi wa ila hazihi anta qarrabi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi, wahai bumi, menjauhlah dari jarak yang dia berangkat, menjauhlah. Dari jarak yang dia tuju, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi, mendekatlah. Sehingga jarak antara dia dengan negeri yang dituju lebih dekat, sehingga malaikat rahmat membawa ruhnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anak sekalian, dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca, banyak faidah pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, karena Nabi SAW senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan taubat, bahwasanya yang kedua, keutamaan taubat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bahagia. Allah Subhanahu wa taala itu gembira melihat seorang hamba-Nya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga, taubat merupakan sebab seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, bahwasanya selama kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala pasti akan terima taubat kita. Allah pasti akan terima taubat kita. Selama kita masih hidup, Allah pasti
akan terima taubat kita. Selama taubat yang kita jalankan adalah taubat yang benar. Yang terakhir, bahwasanya menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmatku mendahului kemurkaanku. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.